Buat yang mau pinjamannya di-approve seperti ini, tonton video ini sampai akhir ya. Ikuti setiap cara-caranya, dijamin kalian pasti akan mendapatkan pencairan dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan video kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online yang sudah resmi terdaftar di OJK teman-teman. Dan aplikasi ini termasuk yang aman ya teman-teman ya, karena memang sudah diawasi dan terdaftar di OJK. Kalian bisa cek sendiri di website OJK-nya, aplikasi ini terdaftar teman-teman. Dan kalau aplikasi yang sudah terdaftar seperti ini, kemungkinan kecil data kita bakal disebar dan kemungkinan aplikasinya aman teman-teman. Oke, tapi sebelum kita memulai harus ada beberapa persiapan ya yang harus kalian siapkan biar pinjaman kalian itu disetujui dan buat berjaga-jaga agar kedepannya data pribadi kita ini nggak bakal disebar sama mereka. Karena tentunya kan aplikasi yang sudah dijamin sama OJK seperti ini, tentunya kan nggak bakal dapat izin selamanya ya teman-teman ya. Ada kok beberapa aplikasi yang saat ini mengantongi izin OJK, lalu beberapa bulan kemudian aplikasi tersebut sudah tidak terdaftar lagi di OJK. Nah, tapi kan mereka punya data kita teman-teman. Untuk itulah kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Maupun pinjol ilegal maupun pinjol yang legal, kita tetap harus menjaga data pribadi kita teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya hanya simpel teman-teman. Caranya seperti ini. Kalian siapkan dulu nomor baru teman-teman. Satu untuk nomor yang kalian gunakan untuk ajukan pinjaman, dan 3 sampai 5 nomor baru khusus untuk kalian daftarkan sebagai kontak darurat ya teman-teman. Serta pastinya pasti butuh satu email. Email ini juga jangan pakai email pribadi ya. Kalian bikin aja email baru teman-teman. Jangan gunakan email pribadi yang biasa kalian pakai. Nah, ini 3 hal yang baru ini adalah cara kita untuk berjaga-jaga teman-teman. Dimana nanti kontak-kontak inilah yang akan kita pegang, yang akan kita gunakan. Tapi jika suatu saat ada hal yang bermasalah, kalian bisa tinggalkan kontak-kontak seperti ini teman-teman. Nomor HP itu atau email itu kalian buang pun jadi nggak masalah. Dan satu hal lagi teman-teman, aplikasi pinjol itu kan biasanya meminta hak akses untuk kamera dan lokasi ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya di OJK pun hanya mengizinkan aplikasi pinjol itu untuk memperbolehkan mengakses di 2 hal itu aja, yaitu lokasi dan kamera. Mereka itu nggak boleh sebenarnya meminta akses untuk ke galeri ataupun ke kontak pribadi kita, teman-teman. Nah, biasanya kalau kalian pernah install aplikasi pinjol ilegal, itu aplikasinya mereka pasti meminta untuk mengakses hal itu. Untuk itu, buat berjaga-jaga saja jika aplikasinya meminta akses untuk mengakses foto dan kontak, itu foto-foto pribadi kalian harus kalian amankan ya teman-teman ya. Misalkan ada foto yang terlalu sensitif atau foto penting kalian, itu sebaiknya kalian hapus dulu. Karena aplikasi pinjol yang meminta akses foto itu bisa mengambil semua foto kalian. Lalu untuk kontak juga sama teman-teman. Mereka juga bisa mengambil seluruh kontak kalian jika aplikasi pinjol ini meminta akses untuk mengakses kontak di HP kalian. Tapi jika tidak, kalian tidak perlu khawatir karena mereka nggak bakal bisa mengambil data-data pribadi kalian seperti kontak dan foto kalian itu. Nah, setelah semuanya udah siap, dan satu hal lagi yang nggak kalah penting dan nggak boleh ketinggalan adalah ajukan pinjaman itu saat koneksi kalian lagi stabil ya teman-teman ya. Jangan sampai koneksi kalian yang lagi lemot-lemotnya kalian maksain buat ngajuin pinjaman. Itu nantinya bakal memperburuk penilaian kalian teman-teman. Dimana kan kalau internet ini sangat berpengaruh dengan GPS ya. Jadi lokasi titik kalian itu kalau internet kalian itu lemot, itu biasanya titik kalian itu bakal melenceng teman-teman. Ini juga bakal mengurangi penilaian dan menurunkan chance kalian buat untuk disetujui. Nah, nama aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas sekarang adalah KTA Kilat teman-teman.
KTA Kilat ini sudah lama ya berdiri ya. Kita bisa lihat di sini aplikasi ini tuh sudah sejak 23 September 2017 dan sudah di-download 5 juta kali download teman-teman. Ini adalah angka download yang lumayan besar ya. Dan aplikasi ini itu mempunyai rating 4,2 dari 329.000 ulasan. Ini angka yang sangat bagus ya teman-teman ya, sangat tinggi lah. Ratingnya 4, dan yang ulas juga udah 300 ribuan. Dan aplikasi ini sudah resmi terdaftar di OJK ya, kita bisa cek di websitenya. Nah, kalian bisa lihat di sini, KTA Kilat ada di poin nomor 9 teman-teman. Jadi aplikasi ini udah dipastikan aman dan sudah mengantongi izin dari OJK. Sekarang apa saja sih yang ditawarkan dari aplikasi KTA Kilat ini? Nah, pinjaman kredit tanpa anggunan ini limitnya hingga 8 juta rupiah ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pinjam maksimal 8 juta rupiah di aplikasi ini. Lalu kemudian verifikasinya itu sangat cepat, hanya perlu KTP dalam 5 menit udah beres teman-teman. Terus kemudian verifikasinya cepat, persetujuan dan pencairannya juga cepat teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama, kalian tinggal tunggu telepon CS-nya, nanti nggak lama sekitar 5 menit sampai 10 menit dana akan masuk ke rekening kalian. Lalu selanjutnya, bunganya itu rendah ya teman-teman ya, 0,05% per harinya, dan bisa dicicil hingga 3 bulan. Dan yang pasti aplikasi ini terpercaya karena sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan selanjutnya, cara pembayaran juga gampang ya, kalian bisa lewat bank ataupun lewat minimarket, jadi kayak di Alfa, Indomart, Lawson, Dandan itu bisa semua teman-teman buat bayar ini. Jadi nggak ada alasan buat kalian nanti bakal pusing gimana cara bayarnya. Sekarang kita langsung aja buka aplikasinya ya. Nah, inilah tampilan awalnya teman-teman ya. Kalian seperti biasa, biasanya diminta untuk memasukkan nomor HP kalian dan kemudian diminta untuk OTP-nya. Nah, setelah kalian selesai semuanya, tampilannya akan seperti ini. Di sini tertulis ya, nominal pinjaman tertinggi itu 8 juta, kemudian pelunasannya itu kapanpun. Jadi jangka waktu panjang atau pendek sesuka Anda gitu. Tulisannya sih begitu di sini teman-teman. Kemudian persetujuannya cepat, mereka mengklaim hanya 3 menit bisa kalian cairkan. Sekarang kita langsung aja coba ajukan sekarang. Nah, seperti biasa, ini kita diminta untuk menginformasi beberapa data kita ya teman-teman ya. Mulai informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, dan informasi identitas. Intinya untuk mengisi di sini tuh standar ya teman-teman ya, nggak ada yang perlu kalian pusingkan, nggak ada yang perlu kalian susahkan. Karena yang ada di sini itu standar-standar aja teman-teman. Toh ini ada status perkawinan teman-teman. Kalian pilih kawin atau belum kawin, dan ini ada tempat tinggal juga. Kalian bisa pilih kotanya, lalu jangka waktu tinggal, kalian sudah berapa lama tinggal di situ, alamat tinggal dan nomor WhatsApp. Dan selanjutnya, dari informasi yang harus kalian isi di sini tuh yang paling penting sebenarnya hanya di informasi pekerjaan ya teman-teman ya, sama informasi kontak darurat serta bank. Dan kalau bisa di informasi pekerjaan ini nantinya kalian isi data kalian itu yang pertama minimal gaji kalian itu di atas 5 juta ya teman-teman ya. Jangan diisi di bawah 5 juta. Nanti akan mempengaruhi jumlah limit pinjaman yang bisa kalian pinjam dan persetujuannya itu bakal lebih susah kalau kalian di bawah 5 juta. Dan kemudian untuk kontak bank itu rekeningnya kalau bisa rekening atas nama kalian pribadi. Karena kalau tidak kalian udah pasti auto ditolak teman-teman. Dan informasi terakhir di sini adalah informasi identitas yaitu foto KTP dan selfie teman-teman. Nah, ini untuk informasi pekerjaan yang harus kalian isi, kayak nama perusahaan, kalian harus isi benar-benar, kemudian industrinya, tanggal penerimaan gaji, kalian dapat gaji tanggal berapa, kemudian pendapatan bulanan ini yang saya bilang tadi, kalian tulis minimal 5 juta ya teman-teman ya. Lalu email ini yang kalian isi, yang email yang saya bilang untuk buat baru di awal tadi teman-teman, itu fungsinya untuk kalian isi di sini. Lalu di mana Anda bekerja, alamat kantor, dan lain sebagainya, ini standar aja ya. Setelah kalian isi semuanya ini teman-teman, kalian nanti akan mendapatkan pemrosesan, itu sekitar 10 menit lah ya, 10 menit
pengalaman kita kemarin itu 10 menit data ini bisa diproses, bisa diverifikasi, tapi itu dengan jam kerja ya teman-teman ya. Kalau ini kan saya bikin videonya ini sekitar jam 11 malam, tapi makanya ini prosesnya agak lambat. Tapi kalau kemarin kita coba aplikasi ini itu ketika kalian di jam kerja, 10 menit setelah kalian mengisi data itu udah pasti langsung mendapat telepon teman-teman. Jadi beberapa rekan saya itu 5 menit sudah langsung ditelepon customer service-nya untuk verifikasi persamaan data dan lain-lain. Setelah itu nggak lama dananya akan dicairkan sesuai dengan limit yang kalian pilih sebelumnya. Nah, sekarang saya akan selesaikan proses penginputannya, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, ini untuk rekening bank ya teman-teman ya. Untuk nama bank ini kalian pilih, misal BCA, kalian bisa pilih BCA. Terus kemudian untuk nomor rekening ini harus sesuai dengan nama kalian ya. Nah, setelah kalian selesai mengisi semuanya ini teman-teman, kalian langsung nanti bisa langsung review kelayakan ya. Dari review kelayakan ini dia bisa mendeteksi kalau rekening kalian itu misalnya kalian ngasal atau nggak sesuai nama kalian, itu bisa dideteksi teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, dia mengetahui bahwa rekening yang saya masukkan tadi salah, nggak sesuai dengan nama kita teman-teman. Jadi rekeningnya harus memang sesuai nama kita. Dan aplikasi ini teman-teman sebenarnya ya, kalau kalian mengisi dengan benar, dengan sesuai yang arahan saya tadi, itu kemungkinan untuk di ACC-nya itu 90% lebih teman-teman. Jadi intinya kalian harus pakai semua data baru, email baru, nomor telepon baru, kontak darurat baru, dan kemudian kalian wajib angkat telepon dari customer service-nya. Itu kemungkinan besar sudah pasti bakal diterima atau di ACC teman-teman. Jika kalian memang ditolak, kalian bisa tulis kolom komentar bawah ya, karena banyak sekali sebenarnya faktor untuk ditolak itu. Contohnya seperti ini yang kita nggak terduga ya. Misal di daerah kecamatan atau kelurahan kalian ini banyak orang-orang yang gagal bayar teman-teman. Nah, daerah kalian itu bisa kemungkinan di blacklist ya, meskipun catatan kalian bersih, kalian nggak pernah pinjam, tapi kalian ditolak. Nah, itu bisa jadi karena faktor lokasi tempat tinggal kalian sekarang ini di daerah di mana warga-warganya banyak yang gagal bayar teman-teman. Mereka itu bisa mengenali daerah seperti itu. Nah, sepertinya sekian dulu video kali ini teman-teman. Kesimpulan saya mengenai aplikasi ini. Aplikasi ini tuh sebenarnya cukup simpel ya. Prosesnya, cara penginputannya juga nggak ribet-ribet seperti aplikasi pada umumnya. Dan prosesnya juga sangat cepat, pengajuannya cepat. Jika kalian mengajukan di antara jam-jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu masih sangat cepat. Selebihnya dari situ kita pernah nyoba, responnya sangat lama ya teman-teman ya. Bahkan ada rekan kami yang nggak ditelepon sama customer service-nya dan menggantung sampai sekarang untuk pinjamannya. Nah, kalau boleh jujur, aplikasi ini tuh untuk masalah pencairan oke, tapi untuk masalah bunga masih kurang ya teman-teman ya. Karena masih ada beberapa aplikasi yang menawarkan pinjaman yang jauh lebih murah dibandingkan aplikasi pinjol ini teman-teman. Dan saran saya pribadi, kalau kalian nggak benar-benar kepepet, nggak benar-benar butuh banget, jangan meminjam di aplikasi pinjaman online teman-teman. Karena bunganya yang sangat tinggi dan resiko diteror dan debt kolektornya juga masih sangat tinggi ya teman-teman ya. Jika kalian ada telat dan gagal bayar itu, menurut beberapa laporan, meskipun pinjol ilegal maupun yang legal, beberapa debt kolektor masih ada oknum-oknum tertentu yang kurang enak atau kurang sopan jika menagih ke kita. Ya, saya doakan semoga kalian segera mendapatkan banyak rezeki, mendapatkan banyak solusi, sehingga kalian nggak perlu lagi pinjam di aplikasi pinjaman online seperti ini teman-teman. Jadi kalau bisa kalian pinjam di kerabat atau teman terdekat yang tanpa memberikan bunga ke kalian. Semoga kalian di sana sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.